Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap orang tentu berharap memperoleh kekayaan dan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun tidak semua orang dapat meraihnya, sekalipun telah berjuang dengan sekuat tenaga. Di sini kami akan mengijazahkan cara untuk mendapatkan kekayaan, serta mengatasi berbagai kendala dan masalah dalam kehidupan melalui ikhtiar batin. Namun perlu diingat bahwa ikhtiar batin ini hanya sebagai pendamping ikhtiar lahir, jangan dijadikan sebagai ikhtiar utama. Seandainya kita mendapatkan kekayaan secara tidak disangka-sangka, anggaplah itu sebagai sebuah karunia yang diberikan Allah. Untuk mendapatkan kekayaan, banyak sekali cara yang dilakukan oleh manusia, baik dengan jalan yang salah, maupun dengan jalan yang benar. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan rezeki kekayaan, agar usaha karir lancar, dan berbagai hajat lainnya, dalam ilmu spiritual Islam. Misalnya, kami ambil contoh salah satunya dengan berkah ilmu karomah surah Al-Kautsar. Inna atoinakal kausar, fasholili, rabbika wanhar, inna syaniaka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat, karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ini bisa digunakan sebagai ikhtiar batin untuk memperoleh harta kekayaan. Ayat ini menceritakan tentang kenikmatan yang mengharuskan adanya rasa syukur terhadap beragam kenikmatan yang Allah berikan tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang ditunjukkan melalui ayat ini, sebagai upaya syukur kita kepada Allah, yaitu ada dua perintah, yang harus dijalankan, melalui sholat dan berkurban. Kalimat, anhar, ayat kedua dari surat tersebut, berarti menyembelih hewan, dapat diartikan sebagai kurban. Pada umumnya para ulama mengartikan kata anhar sebagai perintah untuk melakukan kurban pada hari raya Idul Adha. Ada sebagian ulama juga mengartikan kalimat anhar sebagai perintah untuk melakukan syukur atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak terhingga. Dari nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, karunia yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu dengan cara melakukan sholat dan menyembelih hewan. Dapat diartikan melakukan sholat sebagai tanda syukur atas semua nikmat yang diberikan kepada tubuh kita. Misalnya berupa organ tubuh kita dan lainnya. Sedangkan berkurban menyembelih hewan dapat diartikan sebagai tanda syukur atas semua nikmat yang diberikan di luar tubuh kita, misalnya berupa harta kekayaan dan lainnya. Mengapa dengan berkurban, menyembelih hewan yang diniatkan, sebagai wujud syukur akan bisa memperoleh kekayaan? Allah berfirman, wa ista'ajana rabbukum, la in syakartum la ajidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini merupakan jawaban Allah bagi orang yang mensyukuri akan nikmat yang diberikan kepadanya, yaitu akan diberikan tambahan atas nikmat yang telah diberikannya itu. Para ulama ahli hikmah berpendapat, apabila kita ditimpa musibah besar, menderita penyakit berat, atau bila diancam musuh, bisa melakukan kurban, karena tidak mustahil bahwa musibah atau bencana itu
merupakan azab atas kekufuran kita kepada nikmat Allah. Melakukan penyembelihan hewan agar diberi keselamatan, kesembuhan atau kemenangan dari musuh. Lalu apa kaitannya antara kurban, syukur, nikmat dengan semua itu? Karena dilepaskan dari segala musibah, disembuhkan dari penyakit, dimenangkan dari musuh, merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Dalam melaksanakan penyembelihan hewan, untuk syukur dan nikmat, bisa dilakukan kapan saja. Khususnya ketika kita mendapat anugerah nikmat, yang besar berupa apa saja. Misalnya, kita memperoleh kenaikan, karir atau pangkat, mendapat keuntungan yang besar, dalam bisnis atau berdagang, atau apabila kita memiliki hajat, atau menginginkan mendapatkan nikmat tertentu. Jika kita sudah mampu, memiliki kelebihan rezeki, agar nikmat kekayaan, yang kita peroleh menjadi semakin berkah dan bermanfaat. Sebelum berkurban sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu, lalu berkurban bisa kita lakukan sendiri, atau orang yang biasa, melakukan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurbannya, bisa berupa hewan ayam, lebih afdol apabila kita mampu hewan kambing atau hewan sapi. Lalu berniat dalam hati, bahwa niat kita berkurban, dengan hewan tersebut, sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah, yang telah diberikan kepada diri kita dan keluarga kita. Dan berdoa kepada Allah, agar diberi tambahan nikmat yang lebih banyak, atau bisa juga kita tambah niat, dengan menyebutkan jenis tambahan nikmat, yang kita harapkan dan cita-citakan. Misalnya, agar bisa membeli tanah, rumah, usaha, karir lancar, disembuhkan dari penyakit, diberi keselamatan, atau ingin menang pilkada, pemilu, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh, niat kurban syukur nikmat atau untuk berbagai hajat kepentingan. Sebelum penyembelihan hewan kurban, atau menyerahkan hewan kurban tersebut baca, Bismillahirrohmanirrohim, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna atoinakal kausar, fassholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Lalu ucapkan kalimat niat permohonan kita. Ya Allah, hamba berniat berkurban dengan hewan ini, karena Engkau. Untuk mensyukuri semua nikmat, yang telah Engkau berikan, kepada hamba dan keluarga hamba, dan hamba mohon kepadamu, tambahkanlah nikmat yang lebih banyak, sebagaimana yang Engkau janjikan. Boleh kita tambahkan niat lainnya, jadi pada kalimat hamba mohon kepadamu, bisa kita isi doa permohonan lainnya, misalnya agar hamba bisa membeli tanah, rumah, usaha, karir lancar, disembuhkan dari penyakit, diberi keselamatan, atau ingin menang pilkada, pemilu, dan lain sebagainya. Sesudah melaksanakan kurban, lebih afdol, bila habis sholat fardu membaca surah Al-Kautsar 7 kali. Bila kita amalkan surah Al-Kautsar 7 kali setiap hari secara istiqomah, maka dalam kehidupan kita, akan dimudahkan dan segala cita-cita kita, akan dikabulkan Allah. Dalam mengerjakan kurban syukur nikmat, dikerjakan ulang tiap 4 bulan sekali, atau tiap 6 bulan sekali. Daging hewan kurban tersebut, kita bagikan kepada siapa saja, di tempat penyembelihan hewan itu dilaksanakan. Satu hal yang perlu diperhatikan, karena kurban ini, merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah. Maka orang yang berkurban dan keluarganya, tidak diperbolehkan memakan daging hewan kurban tersebut. Karena barang yang sudah diberikan, sebagai tanda terima kasih diminta lagi. Hal itu berbeda dengan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, di mana orang yang berkurban diperbolehkan
mengambil sebagian dari daging hewan kurbannya. Dalam melakukan ikhtiar batin, untuk memperoleh apa yang dihajatkan, melalui kurban syukur nikmat ini, adalah keikhlasan dalam mengerjakannya. Karena keikhlasan, merupakan inti dari melaksanakan suatu ibadah. Jika kita melakukan kurban syukur nikmat ini, ikhlas hanya semata-mata kepada Allah. Bila kita tidak ikhlas, sudah barang tentu kurban tersebut akan menjadi sia-sia dan hanya membuang-buang uang. Karena Allah tidak akan memberikan balasan apapun atas suatu ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Hukum berkurban setelah sholat. Dalam ayat kedua surah Al-Kautsar, terdapat dalil penting yang menjelaskan hukum dan tata cara dalam ibadah kurban. Ayat tersebut memiliki arti makna. Maka dirikanlah sholat karena Rabb-mu dan berkurbanlah. Di sini disebutkan perintah sholat terlebih dahulu, setelah itu baru menyembelih hewan kurban. Inilah urutan yang harus kita ikuti, karena jika ibadah kurban dilakukan sebelum sholat, maka hewan tersebut tidak dihukumkan sebagai daging kurban, melainkan sebagai daging sedekah biasa. Demikian kajian singkat Ilmu Karomah Surah Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.